Kasus KM50 yang menewaskan 6 orang Front Pembela Islam atau FPI kembali mencuat dan menjadi sorotan hingga Komnas HAM sebut Ferdy Sambo sebagai bos mafia. Sebelum lebih lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita sama-sama membesarkan channel ini. Siapa pelaku? Apakah ada tim khusus yang ketika membantai kilometer 50 yang memang sepertinya Satgasus ini rapih menyimpan bangke begitu rapi ya, sehingga kita nggak bisa sampai ada tim khusus. Ternyata di Polri itu ada tim khusus yang melakukan tindakan-tindakan boleh dikatakan mafia di dalam tubuh kepolisian. Kita nggak duga penjahat berdinas, bajingan berdinas memakai institusi negara untuk kepentingan oligarki. Nggak tanggung-tanggung loh dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia, seorang perwira tinggi yang begitu jejak, begitu karirnya melesat dengan cepat. Bayangkan melesat dengan cepat, begitu juga melesat dengan cepat ambruknya seorang Irjen Polisi Sambo. Saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti contoh kasus yang sekarang terbuka, yaitu kasus Ferdy Sambo yang telah ditahan. Maka Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KM50. Allah balas, percis CCTV mati semuanya. Saya konversi pers polisi isinya bohong semua. Terus tidak sama percaya dalam konversi pers polisi tentang KM50, sedangkan konversi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakuinya. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Kami akan menempuh jalur hukum secara tersebut. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantian. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari melawan semua prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar. Dan dia punya duit yang banyak. Pengacara top Indonesia berapa orang yang bisa bayar? Tadi orang sekarang itu yakin banget tuh, Sambo kan. Saya soalnya hati-hati. Sambo kalau sembarangan, puluhan tahun jadi reserve. Kan nggak tahu deh cara. Sebagai bos mafia dia tahu dari cara keluar dari. Kasus KM50 Tol Cikampek merupakan salah satu kasus yang ditangani Ferdy Sambo. Kasus kematian dinilai janggal itu mencuat pasca Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Munculnya banyak spekulasi yang mengkaitkan mantan Kadif Propam itu dengan kasus KM50. Desakan pun muncul untuk mengungkap kembali kasus KM50 Tol Cikampek yang terjadi Desember 2020 itu bermunculan di media sosial. Ini ada geng-gengan di tubuh Polri. Ada kesan bahwa ini suatu kebiasaan yang sudah terjadi untuk saling menutup kasus per kasus. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Romo Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa misteri kasus KM50 jauh lebih hebat daripada kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua alias Brigadir J. Sebagai informasi, kasus KM50 merujuk pada peristiwa penembakan Laskar FPI di KM50 Tol Jakarta Cikampek oleh polisi beberapa waktu lalu. Ferdy Sambo yang diduga otak utama pembunuhan Brigadir J diketahui juga menangani kasus KM50 tersebut. Misteri KM50 lebih hebat dibandingkan kematian Brigadir Joshua, ujar Romo Syafi'i. Selain itu, menurutnya masih banyak misteri peristiwa KM50 yang belum terungkap. CCTV rusak tapi tidak ada penjelasan lokasi dihilangkan. Itu penghilangan barang bukti jelasnya. Ia pun meminta Kapolri agar mengaudit Satgasus Merah Putih pimpinan Ferdy Sambo yang diduga terlibat dalam peristiwa KM50 bukan hanya dibubarkan saja. Ketua Komnas HAM sebut Ferdy Sambo sebagai bos mafia. Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J bukanlah orang yang bisa dianggap sebelah mata.
Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo yang terlibat sebagai dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J bukan orang yang sembarangan. Meskipun Sambo sudah memakai baju oranye, dia meminta agar semua pihak tetap waspada. Saya selalu mengatakan hati-hati, Sambo ini bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reserse, ungkap Taufan. Dia pun bahkan menyebut suami dari Putri Chandrawati ini adalah bos mafia yang memiliki 1000 cara untuk mencari jalan keluar. Sehingga tahu dia cara mencari jalan keluar sebagai bos mafia, dia tahu, sambung Taufan.